Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syahri, NIM 2017-102-167. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh individu dan kelompok referensi menurut perilaku konsumen. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian ada yang tahu gak sih pengaruh individu dan kelompok referensi itu apa sih? Nah, untuk yang belum tahu, yuk kita cari tahu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh individu dalam perilaku konsumen. Setiap manusia mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik individu ini mencakup sejumlah sifat dasar yang melekat pada individu tertentu. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadilan sosial ekonomi lainnya, serta memiliki sifat yang khas yang membedakan dari individu lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja dari individu yang mempengaruhi perilaku serta keputusan pembelian tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam individu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Lingkungan individu merupakan faktor-faktor internal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku konsumen yang meliputi 1. Sumber daya konsumen. Sumber daya konsumen adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap konsumen dalam setiap situasi pengambilan keputusan untuk membeli barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, dan perhatian konsumen atau kemampuan menerima dan mengelola informasi. Yang kedua ada motivasi. Motivasi ini sebagai keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada keterlibatan. Ini sebagai tingkat hubungan personal yang dimiliki konsumen terhadap produk. Yang keempat ada pengetahuan. Ini merupakan informasi yang tersimpan dalam memori konsumen yang menggambarkan bagaimana pengetahuan konsumen terhadap sebuah produk. Pengetahuan konsumen dapat berupa pengetahuan produk atau product knowledge. Yang kedua ada pengetahuan pembelian atau purchase knowledge. Dan yang terakhir ada pengetahuan pemakaian atau usage knowledge. Yang kelima ada sikap. Ini adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan terhadap objek, barang, atau jasa tertentu. Yang keenam, ada kepribadian dan gaya hidup, berupa pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku serta cara yang digunakan seseorang untuk hidup dan mengelola waktu serta uangnya. Kita masuk ke pembahasan pengaruh kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Kelompok pada dasarnya merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk mencapai sasaran perorangan maupun sasaran kelompok. Dalam lingkup yang lebih luas, anggota kelompok dapat berupa kumpulan orang yang memiliki aktivitas yang sama serta yang berinteraksi dalam waktu yang relatif rutin. Selanjutnya, kelompok referensi atau kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok rujukan merupakan hal yang penting dan ide yang berpengaruh besar dalam perilaku konsumen. Dari perspektif pemasaran, kelompok rujukan merupakan kelompok yang dianggap sebagai dasar referensi bagi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Pada mulanya, makna kelompok rujukan dibatasi dalam pengertian sempit yang mencakup anggota kelompok yang melakukan interaksi secara langsung, seperti keluarga dan teman-teman akrab. Tetapi, konsep kelompok rujukan berkembang menjadi tidak hanya terbatas pada anggota keluarga, tetapi termasuk perorangan atau kelompok yang memberikan pengaruh secara tidak langsung, seperti bintang film, atlet, politikus, atau bahkan orang yang mempunyai penampilan yang menarik yang kita temui di mana saja. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ada faktor-faktor dalam kelompok referensi yang mempengaruhi perilaku konsumen.
Intensitas pengaruh kelompok referensi atau rujukan terhadap perilaku individu sangatlah ditentukan oleh sifat individu dan produk serta faktor-faktor sosial tertentu. Menurut Schiffman dan Canuck, mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kelompok rujukan, antara lain nomor 1, information and experience. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki pengalaman langsung terhadap suatu produk atau jasa, atau orang yang dapat dengan mudah memperoleh informasi lengkap mengenai suatu produk akan lebih sulit terpengaruh oleh penjelasan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang sedikit atau sama sekali tidak berpengalaman tentang suatu produk, atau orang yang tidak mungkin mendapatkan informasi lengkap mengenai suatu produk akan dengan mudah menerima pendapat atau contoh orang lain. Yang kedua ada kredibilitas, daya tarik dan kekuatan kelompok rujukan. Kelompok rujukan ini dapat dianggap kredibel, menarik, dan memiliki kekuasaan yang dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku konsumen. Contohnya, jika seseorang sedang mencari informasi tentang suatu produk atau jasa, mereka akan lebih suka dengan pendapat orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan berpengetahuan. Jadi, mereka lebih terpengaruh oleh orang yang mereka anggap mempunyai kredibilitas tinggi. Ketika seseorang lebih concern pada kekuasaan seseorang atau kelompok terhadap mereka, mereka makin cenderung untuk memilih produk atau jasa yang sesuai dengan norma atau aturan kelompok tersebut agar tidak dapat hukuman atau ejekan. Dan yang terakhir ada kejelasan produk. Potensi pengaruh dari suatu grup referensi terhadap keputusan pembelian seseorang berbeda menurut seberapa menonjolnya suatu produk secara visual maupun verbal dibanding dengan produk lain. Produk yang menonjol secara visual adalah produk yang mencolok diperhatikan atau seperti barang mewah atau barang baru. Sedangkan produk yang menonjol secara verbal adalah produk yang sangat menarik atau dapat digambarkan dengan jauh lebih mudah dibanding yang lain. Nah, itu dia materi tentang pengaruh individu dan kelompok referensi. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like ya. Terima kasih.